Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, saya Panji Abdul Aziz. Dan saya Safir Halil Lanjo. Kali ini kita akan bercerita tentang cerita rakyat yang berjudul Danau Rawa Pening. Langsung saja kita ke ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa terpencil di Provinsi Jawa Tengah terdapat sebuah danau yang dikenal sebagai Danau Rawa Pening. Danau ini memiliki sejarah yang unik, sebuah cerita turun-temurun yang masih dikenal hingga saat ini. Cerita ini dimulai dengan seorang yatim piatu yang tinggal sendiri di desa tersebut. Anak kecil ini memiliki kemampuan istimewa untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Warga desa sekitar datang ke rumahnya meminta pertolongan dan harapan kesembuhan. Namun kemampuan anak kecil ini menarik perhatian seorang nenek sihir yang tidak di desa sama. Suatu malam, dengan niat jahat, nenek sihir datang ke rumah anak kecil dan mengutuknya. Tubuh sang anak dipenuhi luka-luka yang membusuk dan berbau busuk. Akibat kutukan nenek ini, anak kecil ini menjadi terbuang oleh warga yang dulunya meminta bantuannya. Dalam keadaan lapar dan haus, anak kecil yang malang ini bertemu dengan seorang perempuan tua yang meminta air dan makanan kecil. Perempuan tua tersebut mengingat mimpinya yang memerintahkan untuk memberi makanan dan minuman kepada anak kecil tersebut, dan tiba-tiba tubuhnya menjadi sembuh. Anak kecil ini menceritakan pengalamannya kepada perempuan tua yang kemudian mengajaknya untuk menemui seorang nenek bijaksana yang mungkin bisa menyembuhkan luka dan kutukan di tubuhnya. Mereka berdua pergi ke gubuk nenek bijaksana tersebut. Setelah beberapa waktu, mereka kembali ke desa dengan harapan bahwa warga desa akan menerima anak kecil tersebut kembali. Namun, warga desa tetap bersikeras mengusirnya dengan kejam, bahkan ketika dia berusaha menjelaskan bahwa dia adalah anak yang dulu penuh luka, tidak seorang pun mempercayainya. Akhirnya sang anak kecil memasang sebatang lidi di tanah, dan itu tidak bisa dicabut oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia menjelaskan bahwa hanya hati jahat yang tidak bisa mencabut lidi tersebut. Nenek sihir datang dan mencoba mencabut lidi tersebut, tapi gagal. Dalam ketidakputusasaan, nenek sihir berubah menjadi naga, tapi naga lain muncul dari danau yang ada, dan mereka saling bertarung. Akhirnya naga di danau memenangkan pertarungan dan mematikan nenek sihir. Setelah kematian nenek sihir, danau yang selama ini tersembunyi muncul, dan perempuan tua yang telah menolong anak kecil selamat dari banjir besar yang mengubah desanya menjadi Danau Rawa Pening. Danau ini menjadi salah satu tujuan wisata di Semarang, mengingatkan semua orang akan kebaikan dan keadilan yang selalu berakhir dengan kebaikan, dan cerita ini tetap hidup dalam ingatan, mengingatkan kita akan kekuatan cinta, pertolongan, dan keadilan yang akhirnya mengatasi segala kejahatan. Itu cerita Danau Rawa Pening. Kita lanjut ke unsur intrinsik untuk tugas bahasa Indonesia dari teks Danau Rawa Pening. Yang pertama ada tema. Cerita ini menceritakan tentang kebaikan dari seorang anak kecil yang membuahkan hasil baik. Yang kedua ada plot. Cerita memiliki plot yang mencakup pengenalan tokoh, konflik, dan klimaks. Yang ketiga ada karakter. Terdapat beberapa karakter seperti anak kecil yang memiliki kemampuan penyembuhan, nenek sihir jahat, perempuan tua yang baik hati, warga desa, dan naga pelindung danau. Setting latar ada latar tempat, hutan, dan desa terpencil di Jawa Tengah. Latar waktu yaitu zaman dahulu, dan latar suasana yaitu penuh ketegangan. Yang kelima, pesan. Cerita ini mengandung pesan tentang pentingnya kebaikan dan bagaimana perbuatan baik akhirnya membuahkan hasil baik. Unsur estrinsik. 1. Nilai-nilai. Cerita ini menceritakan nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat di Jawa Tengah, Indonesia terkait dengan mitos, keajaiban, dan kebaikan hati. 2. Mengatur lingkungan. Lingkungan alam seperti Danau Rawa Pening meminta peran penting dalam cerita ini, mengingatkan pentingnya menjaga alam dan ekosistem. 3. Fungsi sosial.
Cerita-cerita seperti ini sering digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda seperti mempromosikan berwisata di daerah tersebut. Danau Rawapening sendiri menjadi objek wisata yang menarik bagi pengunjung dan lain-lain mengetahui lebih banyak tentang cerita ini. Sekian storytelling dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.